Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang perencanaan kehutanan Indonesia, yaitu pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Selanjutnya pengurusan hutan. Dalam Undang-Undang 41 tahun 99 pasal 10 disebutkan bahwa pengurusan hutan itu meliputi perencanaan kehutanan, kemudian pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Jadi aktivitas pengurusan hutan itu ada 4 ini. Ada perencanaan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta pengawasan. Kemudian ini adalah perencanaan kehutanan. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada pengurusan hutan. Salah satu bentuk pengurusan hutan adalah membuat perencanaan kehutanan. Maka di Undang-Undang 41 pasal 12 termasuk di PP nomor 44 tahun 2004 untuk perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi ini adalah definisi dari perencanaan kehutanan. Kemudian tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai fungsi hutan yang optimum dan lestari. Jadi perencanaan hutan tadi tujuannya supaya hutan itu fungsinya optimum, kemudian lestari. Kemudian dalam perencanaan hutan ini ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu inventarisasi hutan. Mendata potensi hutannya itu ada apa aja. Jadi di sana itu pohonnya berapa, jenis tanamannya atau pohonnya, berapa volumenya, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakatnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada satu aktivitas inventarisasi hutan. Setelah itu yang B yaitu pengukuhan kawasan hutan. Setelah dikukuhkan, yang C adalah ditata guna atau penatagunaan kawasan hutan. Yang D pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan yang terakhir penyusunan rencana kehutanan. Jadi ini adalah kegiatan dalam perencanaan kehutanan. Nanti kalau ada pertanyaan apa aja kegiatan perencanaan kehutanan, maka itu tadi kegiatan perencanaan kehutanan itu inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan, pembentukan wilayah pengelolaan, dan penyusunan rencana kehutanan. Ini adalah inventarisasi hutan. Jadi salah satu tadi kegiatan dari perencanaan hutan adalah melakukan inventarisasi hutan. Jadi inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungan secara lengkap. Jadi seperti gambar atau ilustrasi dalam slide ini kita bisa melihat inventarisasi itu untuk memperoleh data. Atau dilakukan pengukuran berapa diameter pohonnya, tinggi pohonnya, kemudian dalam hutan tersebut potensinya berapa meter kubik, jenisnya apa aja, dan lain sebagainya. Ini adalah dari inventarisasi ini adalah dasar untuk melakukan perencanaan berikutnya. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu di sana ada jenis ini, volumenya sekian, data-data pendukungnya seperti ini, kondisi lingkungannya seperti ini, baru bisa dilakukan perencanaan dengan baik. Kemudian inventarisasi hutan ini terdiri dari tingkat nasional, ada tingkat wilayah, ada tingkat daerah aliran sungai, kemudian ada tingkat unit pengelolaan. Kemudian nanti hasil inventarisasi ini dipergunakan sebagai dasar untuk pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan. Jadi hasil inventarisasi hutan ini sangat besar manfaatnya dalam perencanaan kehutanan. Selanjutnya adalah pengukuhan kawasan hutan. Yang pertama tadi adalah inventarisasi hutan.
Setelah dilakukan inventarisasi hutan, yang kedua adalah pengukuhan kawasan hutan. Jadi berdasarkan inventarisasi hutan, selanjutnya pemerintah melakukan pengukuhan kawasan hutan. Lalu definisi pengukuhan kawasan hutan apa? Maka di sini dijelaskan, pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Jadi selanjutnya nanti untuk pengukuhan hutan ini tahap kegiatannya berupa penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Jadi pengukuhan kawasan hutan ini fungsi utamanya adalah supaya jelas, yaitu mempunyai kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Jadi dengan adanya pengukuhan kawasan hutan ini, maka hutan tersebut memiliki batas yang jelas. Jadi ini batas hutan, ini batas dengan masyarakat, ini batas dengan perkebunan. Kemudian hutan tersebut juga memiliki legalitas secara hukum. Selanjutnya adalah penunjukan kawasan hutan. Apa itu penunjukan kawasan hutan? Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang meliputi wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara parsial. Jadi untuk penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan RT/RWP dan atau padu serasi TGHK dengan RT/RWP. Kemudian untuk penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Usulan dan rekomendasi gubernur dan atau wali kota, dan mendapatkan secara teknis dapat dijadikan hutan. Jadi ini adalah bagaimana penunjukan kawasan hutan. Jadi di sini kita bisa melihat pemerintah itu menunjuk suatu wilayah. Kita tunjuk wilayah itu menjadi hutan misalnya. Pemerintah melakukan itu tuh prosesnya seperti ini. Jadi bisa jadi dari usulan gubernur atau bupati atau wali kota yang tentu secara teknis wilayah tersebut dapat dijadikan hutan. Kemudian juga dipertimbangkan dengan RT/RWP, TGHK. Itu semua menjadi pertimbangan suatu wilayah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Dan penataan batas kawasan hutan. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. Jadi ini adalah proses atau definisi penataan batas kawasan hutan, yaitu meliputi proyeksi batas. Kemudian dilakukan pemancangan patok batas. Kemudian kalau ada pihak-pihak yang bersengketa, misalnya berbatasan dengan lahan masyarakat, diselesaikan dulu ketika proses tata batas itu. Jadi misalnya ada sengketa antara masyarakat dengan hutan, maka diselesaikan dulu sengketanya. Setelah pihak-pihak yang terlibat sudah berdamai atau sudah clear, jelas batas-batasnya, baru nanti dipasang pal batas, kemudian dibuat berita acara tata batas. Selanjutnya yang ketiga adalah penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Jadi setelah dilakukan pengukuhan kawasan hutan, jadi wilayahnya sudah dikukuhkan sebagai kawasan hutan, baru nanti kemudian pemerintah menetapkan ini fungsi kawasan hutannya sebagai apa? Apakah untuk hutan produksi? Apakah untuk hutan konservasi? Apakah untuk hutan lindung? Maka disitulah disebut kegiatan penatagunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan adalah, ini definisi penggunaan kawasan hutan, penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kemudian penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan di dalam hutan produksi dan hutan lindung. Jadi apabila ada
kawasan hutan, misalnya jadi kalau kita lihat yang kedua ini, penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan itu dapat dilakukan, yaitu di hutan produksi atau di hutan lindung. Kalau di hutan konservasi nggak bisa. Jadi misalnya ingin ada kegiatan pertambangan, maka pertambangan itu bisa dilakukan di hutan produksi atau di hutan lindung. Yang tentu nanti dilakukan kajian terlebih dahulu. Dipertimbangkan juga berapa luas yang ingin digunakan, berapa lama waktu penggunaannya. Kemudian nanti kalau misalnya di hutan produksi, itu biasanya boleh melakukan pertambangan di atas tanah maupun di bawah tanah. Kalau di hutan lindung, itu adalah pertambangan di bawah tanah, dan lain sebagainya. Nanti di peraturan ada bagaimana mekanisme suatu kawasan bisa digunakan untuk kegiatan di luar kehutanan. Misalnya juga untuk kegiatan pemasangan antena televisi atau radio. Itu bisa dilakukan di hutan produksi atau di hutan lindung dengan izin tertentu. Jadi ini adalah penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya, penetapan fungsi hutan. Jadi kalau kita lihat, fungsi hutan itu ada 3. Jadi hutan fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah hutan untuk fungsi konservasi, kemudian ada hutan lindung, ada hutan produksi. Kalau hutan konservasi ada 3, nanti ada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kemudian ada taman buru. Kalau hutan produksi juga ada 3, ada produksi terbatas, kemudian ada hutan biasa, kemudian ada hutan yang dapat dikonversi. Jadi pemahaman kita tentang fungsi hutan ini sangat penting, terutama dalam kita melakukan pengelolaan atau perencanaan kehutanan. Karena setiap hutan ini memiliki fungsi yang berbeda, tentu perencanaan berbeda. Di hutan konservasi tentu kita tidak akan bertanya berapa produksi kayunya per tahun, karena pertanyaan itu harusnya tidak muncul di hutan konservasi. Termasuk di hutan lindung misalnya tidak akan muncul pertanyaan berapa tebangannya per tahun, itu tidak akan muncul. Karena hutan lindung fungsinya adalah untuk lindung. Sehingga ketika kita mengelola pun ya kita kelola sebagaimana karakteristiknya sebagai hutan lindung. Selanjutnya adalah batasan fungsi hutan. Jadi nanti ini bisa dipelajari, ini adalah hutan konservasi. Kemudian nanti ada batasan kawasan hutan suaka alam itu seperti apa. Kemudian kawasan hutan pelestarian alam. Kemudian ada taman buru. Ini adalah seperti ini definisinya. Kemudian ada hutan lindung. Kemudian ada hutan produksi. Jadi kalau hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi kalau hutan produksi itu ya memang fungsinya untuk memproduksi hasil hutan. Artinya kalau di sana itu ada proses penebangan, dan proses penebangan itu sudah sesuai prosedur, ya tidak ada yang salah ketika hutan itu ditebang, ketika itu adalah memang hutan produksi. Kemudian kalau hutan lindung adalah fungsinya untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air ke laut, dan memelihara kesuburan tanah. Taman buru ya memang kawasan hutan ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Selanjutnya ini adalah taman buru. Jadi batasan taman buru ini adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Kriteria area yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, objek, dan kelestarian satwa. Jadi ini adalah batasan taman buru. Jadi kalau mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih wilayah itu ditunjuk atau dijadikan taman buru? Tentu batasannya adalah seperti ini. Ini adalah hutan lindung. Jadi ini juga sama. Misalnya kita ingin tahu bahwa misalnya di lereng Gunung Lawu kenapa sebagian ditetapkan sebagai hutan lindung? Maka dia ditetapkan sebagai hutan lindung karena yaitu tadi memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini, atau kalau di sini sesuai dengan SK Mentan ini.
bahwa di sana itu skornya kalau kita nilai. Jadi suatu kawasan itu kalau dinilai, dilihat dari lereng kecuramannya, kemudian dilihat jenis tanahnya, kemudian dilihat dari intensitas hujannya, kemudian dikalikan dengan angka penimbang. Kalau skornya lebih dari 175, maka dia ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Jadi itulah yang digunakan sebagai dasar kenapa wilayah tertentu ditetapkan hutan lindung, wilayah tertentu ditetapkan sebagai hutan produksi, wilayah tertentu ditetapkan sebagai hutan konservasi. Jadi kurang lebih kenapa kawasan itu ditetapkan hutan lindung dengan pertimbangan seperti ini. Kawasan hutan yang punya lereng lapangan lebih 40%. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter. Jadi kalau kita menuju suatu gunung sudah mencapai ketinggian 2000 meter mdpl, berarti kawasan itu ke atas sudah otomatis ditetapkan sebagai hutan lindung. Jadi tidak mungkin ada hutan produksi di situ. Tidak mungkin ada produksi kayu, penebangan kayu di situ. Kemudian juga tanah yang sangat peka erosi dengan lereng ke lapangan lebih dari 15%. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air. Kemudian kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Jadi ini adalah batasan atau kriteria suatu wilayah. Wah, ini ada wilayah, maka kalau kriterianya memenuhi seperti ini, maka dia ditetapkan sebagai hutan lindung. Selanjutnya ini adalah kriteria hutan produksi. Ini juga sesuai dengan SK Mentan tahun 81. Ada namanya hutan produksi terbatas. Jadi ini adalah kriteria hutan produksi. Maka nanti ada hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas ini kalau scoringnya, jadi scoring itu berdasarkan penilaian kelerengannya, kemudian jenis tanah dan intensitas hujan. Jadi kalau nilainya itu 125 sampai 174, maka ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas. Kemudian kalau nilainya di bawah 125, maka dia ditetapkan sebagai hutan produksi tetap. Nilainya di bawah 124 atau kurang, dia ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi. Artinya hutan produksi yang dapat dikonversi ini adalah, jadi kalau ada hutan produksi dengan status sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi, itu penggunaannya relatif lebih fleksibel. Artinya kalau ada di situ ingin pengembangan transmigrasi, maka hutan produksi yang dapat dikonversi ini dapat diusulkan supaya dirubah fungsinya. Mungkin untuk perkampungan transmigrasi bisa, untuk pemukiman, untuk pertanian, untuk perkebunan. Maka hutan produksi yang dapat dikonversi ini lebih fleksibel. Jadi ini adalah batasan atau kriteria suatu hutan ditetapkan menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi. Selanjutnya kita berbicara tentang scoring kawasan hutan. Jadi ini adalah scoring itu bagaimana penilaian kawasan hutan tadi nilainya bisa, jadi nilainya bisa 170 atau 124, 125. Dari mana nilai itu diperoleh? Itu dari SK Mentan nomor 837 tahun 80. Jadi dalam SK tersebut untuk menentukan skor kawasan itu pertimbangannya 3. Yang pertama adalah kelerengan lapangan. Kelerengan itu curam atau tidak. Kemudian yang kedua adalah jenis tanah. Menurut kepekaannya terhadap erosi. Jadi jenis tanahnya mudah erosi atau tidak. Kemudian yang terakhir intensitas curah hujannya. Intensitas curah hujannya tinggi atau tidak. Jadi ini adalah faktor kelerengan atau kemiringan tempat. Kita bisa melihat bahwa kalau kelas lereng 1, kelerengan 0 sampai 8% itu keterangannya datar. Kalau kelas lereng 5 itu sangat curam, jadi 45% atau lebih itu sangat curam. Ini adalah kelas lerengnya. Jadi semakin tinggi, semakin sangat curam. Kemudian ini adalah faktor jenis tanah. Jadi
kelas tanah 1 itu jenis tanah aluvial, tanah gleb, planosol, dan lain-lain, itu keterangannya tidak peka erosi. Kemudian kelas tanah kelima itu sangat peka terhadap erosi. Di sini ada regosol, litosol, organosol, ini sangat peka terhadap erosi. Kemudian faktor intensitas hujan. Jadi kalau kelas 1 itu curah hujannya atau intensitas hujannya sangat rendah. Kalau yang kelas 5 intensitas hujannya 34 ke atas itu sangat tinggi. Selanjutnya ini adalah cara menilainya. Jadi di sini 20 dikali kelas lerengnya. Tadi kelas lerengnya, kelas lereng berapa? Kelas lereng 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Jadi 20 misalnya kelas lereng 5 ya 20 kali 5. Kemudian kelas tanahnya misalnya 4 ya 15 kali 4. Terus ditambah 10 kali kelas intensitas hujannya berapa? Misalnya 2 ya 10 kali 2. Kemudian nanti ditotal. Kalau skornya itu adalah 175 ke atas, ya udah jadi hutan lindung. Jadi nanti kalau skornya 175 ke atas, maka itu menjadi hutan lindung. Kemudian kalau skornya 125, jadi kalau skornya 125 sampai 174 menjadi hutan produksi terbatas. Kalau skornya kurang dari 125 menjadi hutan produksi biasa atau hutan produksi dapat dikonversi. Kemudian ini adalah kriteria tambahan, yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut. Jadi ini kriteria tambahan untuk hutan lindung. Jadi kalau nggak usah dinilai, kalau dia berada di pegunungan dengan ketinggian 2000 meter ke atas, itu sudah pasti menjadi hutan lindung. Kemudian kalau dia tanahnya sangat peka terhadap erosi dan lereng lapangan lebih dari 15% menjadi hutan lindung. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air juga sama menjadi hutan lindung. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai juga sama otomatis menjadi hutan lindung. Jadi ini adalah dasar yang digunakan untuk menetapkan wilayah ini menjadi hutan lindung, wilayah ini menjadi hutan produksi. Selanjutnya yang nomor 4, kita berbicara tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Jadi wilayah pengelolaan hutan itu ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten atau kota, ada tingkat unit pengelolaan hutan atau disebut dengan KPH. Jadi menurut PP nomor 6 2007, KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Jadi setelah pemerintah tadi menentukan urut-urutannya tadi, udah selesai semua, pengukuhan, penatagunaan kawasan hutan dan lain sebagainya sudah selesai, maka pemerintah menentukan KPH-KPH ini tadi. Jadi nanti ada KPH konservasi, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan yang mengurusi konservasi. Kemudian ada KPH lindung, KPH produksi. Jadi penamaan KPH lindung, konservasi, produksi itu berdasarkan tempat itu didominasi oleh apa. Jadi kalau wilayahnya itu dominan hutannya itu adalah hutan konservasi ya KPH-K. Kalau banyakkan hutan lindung ya KPHL. Kalau kebanyakan hutan produksi ya KPHP. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan rencana kehutanan. Jadi rencana kehutanan itu dibuat berdasarkan tingkat nasional, kemudian provinsi, ada kabupaten dan kota. Rencana kehutanan meliputi aspek pengurusan hutan berupa perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.